Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita belajar yang namanya peluang kejadian majemuk. Nah, kejadian majemuk itu apa? Adalah suatu kejadian, dua kejadian atau lebih dijadiin satu. Nah, ini kejadian majemuk. Nah, di sini ada beberapa tipe. Yang pertama adalah satu kejadian saling lepas dan tidak saling lepas. Ya, yang pertama kejadian saling lepas nih. Yang namanya kejadian saling lepas itu dua kejadian yang tidak mungkin terjadi bersamaan, ya, jadi nggak mungkin. Nah, jadi contoh kalau misalkan dalam diagram itu, kalau misalkan kejadian suatu A, ya, itu dengan B itu dia terpisah, jadi nggak ada yang bersamaan, ya, jadi masing-masing kejadian A dan kejadian B. Nah, ini bisa dirumuskan, peluang A, ya, gabungan dengan B itu sama dengan peluang A ditambah peluang B. Nah, ini adalah rumusnya, ya. Oke, kita kurungin dulu deh. Oke. Nah, gitu. Nah, sekarang bagaimana untuk kejadian tidak saling lepas? Kejadian tidak saling lepas itu dinyatakan jika dua kejadian dapat terjadi bersamaan. Nah, contoh misalkan ada suatu kejadian A, nah, dan kejadian B itu ada anggotanya yang sama dengan anggota B. Nah, ini yang disebut dengan irisannya. Nah, ini bersamaan. Nah, ini bagaimana untuk rumusnya? Ya, jadi peluang A gabungan B itu sama dengan peluang A ditambah peluang B dikurang peluang irisannya. Nah, ini irisannya dikurang peluang A irisan B. Nah, begitu, ya. Nah, nanti supaya lebih mengerti, kita kasih contoh deh, ya. Oke, ini rumusnya. Oke, nah, supaya langsung mengerti, kita langsung ke contoh aja deh, ya. Contoh misalkan sebuah dadu dilempar. Nah, carilah peluang muncul mata dadu ganjil atau genap. Nah, jadi yang pertama nih, jawab, ya. Jawab untuk yang A. Nah, jadi peluang genap atau ganjil. Nah, sama saja kan, ya. Nah, itu sama dengan peluang genap ditambah peluang ganjil. Oke, nah sekarang peluang genapnya, berarti peluang genap itu ada berapa aja? Peluang genapnya berarti angka dadu yang genapnya itu adalah 2, 3, 3 berapa? Genap 4, ya. 4 dan 6. Ada berapa nih? Ada 3. Nah, jumlah semuanya dadu ada 6, berarti 3/6 ditambah peluang ganjilnya itu 1, 3, 5. Nah, berarti ada berapa nih? Ada 3, maka 3/6, sehingga 3/6 ditambah 3/6 sama dengan 6/6. 6/6 adalah 1. Nah, inilah peluang untuk mata genap atau ganjil. Jadi dia terpisah, ya, genap-genap, jadi nggak ada yang sama. Genap dan ganjil tinggal ditambah aja, jadi satu peluangnya. Oke. Oke, untuk yang B itu peluang muncul mata dadu prima dan genap, ya. Jadi peluang prima atau genap, nah di sini prima atau genap itu sama dengan peluang prima ditambah peluang genap, nah, dikurang peluang
prima irisan ya, prima irisan, nah warnanya sudah beda, irisan atau prima dan genap ya, peluang prima dan genap kan ada yang sama ya. Nah jadi peluang primanya berapa? Peluang prima itu ada, prima bilangan prima yaitu 2 3 dan 5. Ada berapa bilangan nih? Ada 3, semua dadu ada 6, jadi 3/6 ditambah peluang genapnya ada bilangan 2, 4 dan 6. Ada berapa bilangan? Ada 3, jadi semua dadu ada 6, jadi 3/6 dikurang prima dan genap itu bilangan yang sama. Prima bilang berapa? Bilangan 2, hanya 2, jadi ini adalah ada berapa bilangan? Ada 1, jadi 1/6, sehingga 3 tambah 3 6 dikurang 1 adalah 5, jadi 5/6. Nah jadi begitu perbedaannya. Kalau misalkan mata saling tidak tidak saling lepas, berarti dia berkaitan, ada irisannya. Nah ini adalah jawaban dari peluang prima dan genap gitu ya. Berikutnya ada nah yang berikutnya adalah kejadian saling bebas dan tidak saling bebas ya. Nah kejadian A dan B dikatakan saling bebas jika terjadi atau tidaknya kejadian A tidak mempengaruhi kejadian B gitu. Jadi tidak mempengaruhi kejadian B. Nah ini rumusnya yaitu peluang A ya gabungan B sama dengan peluang A dikali peluang B. Gitu ya. Ini dikurungin dulu rumusnya. Oke. Nah, terus untuk yang kedua, kejadian A dan B dikatakan tidak saling bebas jika kejadian A-nya itu mempengaruhi kejadian B. Nah, jadi ini seperti apa? Nah, ini rumusnya adalah ketika peluang A gabungan peluang B itu peluang A dikali peluang B aksen. Jadi peluang kejadian yang kedua. Nah, kejadian yang kedua ini mempengaruhi, yang kedua itu beda, berubah ya, berubah keadaannya. Oke, nah jadi ini kita kurung dulu ya, ini rumusnya. Oke, kita langsung contoh deh ya. Nah sekarang bagaimana dalam sebuah kotak ada 6 bola kuning dan 4 biru, diambil 2 bola satu persatu, hitunglah peluang terambilnya keduanya kuning. Nah jika yang pertama dengan pengembalian, yang kedua adalah tanpa pengembalian. Nah contoh di sini. Oke, kita jawab deh ya. Oke, kita jawab deh, jawab ya. Oke, nah yang pertama adalah yang pertama yang A dengan pengembalian. Contoh, nah di sini ada 6 bola kuning dan 4 biru ya. 6 bola kuning, 4 biru. Kita gambarin dulu deh. Misalnya ada satu kotak ya. Di sini ada 6 kuning ya, lalu 4-nya biru. Oke, nah jadi kejadian yang pertama ya, ini kan diambil 2 bola satu persatu, 2 bola satu persatu. Jadi diambil bola pengambilan yang pertama ya, pengambilan yang pertama ya, kita diambil nih di kotak ini 1. Nah kita pengennya kuning kan ya. Nah kita pengennya kuning ya, jadi peluang kuningnya itu ya, kita ambil nih 1, 6. Nah kan ada berapa nih? Ada 6
kuningnya. Berarti yang kita pengennya kuning berarti adalah 6, jumlah seluruhnya adalah 10, maka peluang kuningnya adalah 6/10 ya. Nah, setelah diambil bola itu, nah yang A itu kan dengan pengembalian, maka si bolanya itu dikembalikan lagi ke sini gitu, ke kotak ini. Nah, jadi yang kejadian yang kedua masih tetap kejadian 1 dan 2 masih tetap di sini. Jadi jumlahnya tetap 10 gitu. Nah, yang kedua diambil lagi ya. Nah, dengan peluang yang ditanya adalah peluang kuningnya berapa lagi. Nah, peluang kuningnya itu tetap kan di sini bolanya kan tidak terambil ya. Jadi udah kembali lagi, jadi masih tetap 10 di sini. Sehingga tetap bola kuningnya 6 ya, jumlah totalnya adalah 10, jadi 6/10. Nah, sehingga kalau misalkan dengan pengembalian, maka ini tinggal dikali saja, 6/10 dikali 6/10 sehingga 36/100. Oke, ini adalah peluang untuk bola kuning dengan pengembalian. Nah, kejadian yang kedua, yang B ya, yang B tanpa pengembalian. Nah, maksudnya gini, kejadian yang pertama ya, kan diambil bola satu persatu. Nah, satu persatu pengembalian bola yang pertama dari kotak ini 1 ya. Nah, jadi berapa peluang kuningnya? Peluang kuningnya itu ya, yang pertama adalah karena di sini 6 kuningnya 6 dan jumlah totalnya 10, berarti peluang kuningnya adalah 6/10. Nah, setelah diambil kejadian yang pertama diambil, nah lalu setelah diambil kan yang ini kan berkurang ya, kejadian keduanya enggak dikembalikan lagi, tanpa pengembalian enggak dikembalikan lagi. Nah, jadi di sini sisanya yang kuningnya berarti 5K ya, dan birunya adalah 4B. Nah, jadi kejadian yang kedua yang kuningnya sudah terambil 1, sehingga kejadian yang kedua adalah kuningnya menjadi 5 ya. Nah, jadi peluang yang kedua, peluang kuningnya itu adalah berubah karena kejadian yang pertama, karena bolanya tidak dikembalikan lagi, itu maksudnya. Nah, sehingga di sini kuningnya, peluang kuningnya adalah 5, berarti 5 nah, jumlahnya totalnya berapa? Totalnya berkurang, jadi 9, 5/9. Nah, jadi peluang kuning yang kedua 5/9, beda dengan yang pertama tadi, sehingga ini tinggal dikalikan saja, 6/10 dikali 5/9. 6 kali 5 30, 10 kali 9 adalah 90. Ini bisa diperkecil ya, dibagi 30 bagi 30 adalah 1, 90 dibagi 30 adalah 3. Jadi peluangnya adalah 1/3. Oke, begitu untuk kejadian saling bebas dan tidak saling bebas, mudah-mudahan bisa dimengerti. Kalau ada yang masih belum paham, silahkan diulang-ulang video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.